Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita coba bahas praktik tradisi sholat tarawih super cepat ya, yang viral setiap tahun ya, rame setiap tahun, dan dia bisa diduga bahwa setiap tahun pasti jamaahnya nambah. Karena kalau keumumannya manusia pasti nyari sholat tarawih yang ekspres, yang cepat, supaya sholatnya dapat, kegiatan lainnya dapat. Ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya sholat tarawih yang model begitu ditinjau dari sisi syariat? Ya, kalau menilai praktik ibadah, karena itu ranahnya ilmu fikih, memang ragam pendapat ya. Kita nggak bisa melihatnya dari satu pandangan aja ya. Kalau dilihat dari secara keseluruhan, nampaknya
yang dilakukan oleh mereka di dalam praktek ibadah sholat tarawih dengan tempo yang seperti itu, dengan jenis gerakan yang begitu, itu lebih kepada pendekatan kepada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Ya. Kenapa? Karena di sana nampaknya dia mengabaikan i'tidal sebagai sebuah rukun dan duduk di antara dua sujud. Ya. Ya. Ya, kalau Imam Abu Hanifah kan secara umum dia rukun sholatnya nggak banyak, nggak kayak Imam Syafi'i, ya, nggak kayak Imam Ahmad, ya. Rukun sholatnya hanya takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, dan tasyahud, salam. Nggak ada i'tidal, nggak masuk ke rukun. Duduk di antara dua sujud nggak masuk rukun. Bahkan Al-Fatihah pun nggak masuk rukun. Ya. Al-Fatihah nggak masuk rukun. Karena Imam Abu Hanifah berpandangan dengan ayat yang umum, bacalah Al-Quran surat mana saja yang mudah untuk dibaca, ya. Artinya nggak mesti Al-Fatihah berarti kan, ya. Bahkan menurut mazhab Hanafi, Al-Fatihah sendiri nggak rukun, boleh pakai surat apa aja di dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau lihat dari gerakannya sih dia memakai pendekatan mazhab dari Imam Abu Hanifah, ya. Walaupun tetap kalau kita lihat videonya itu makmumnya, ya, jamaahnya, ya, kita nggak ngelihat imamnya, ya. Kita lihat praktek jamaahnya, makmumnya, yang dewasanya, ya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak kan belum masuk hitungan. Yang dewasanya yang kita lihat dari rekaman video yang ada di YouTube itu memang tetap masih banyak pelanggaran di dalam rukunnya sendiri. Kalaupun dibatasi hanya rukun-rukun yang ada di mazhab Imam Abu Hanifah, ya, itu ada beberapa rukun yang tidak disempurnakan, ya. Rukun itu baru dianggap melakukan rukun tersebut ketika telah sempurna posisinya. Ini nggak bicara masalah tumakninah, ya. Kalau tumakninah kan batasannya nanti juga diperselisihkan. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah tumakninah nggak masuk rukun, itu hanya sunnah saja, ya. Tapi tumakninah itu hal yang berbeda. Kesempurnaan gerakan itu satu hal, tumakninah hal yang berbeda, ya. Contohnya misalnya kalau dibilang berdiri, ya harus berdiri tegak. Kalau masih begini, masih miring-miring, berarti dia belum berdiri tegak. Lain hal kalau dia memang ada halangan, ya berarti nggak bisa berdiri, misalnya pakai bangku atau duduk, ya. Ini bicara orang normal, ya. Kalau bicara orang normal, ketika berdiri tegak, ya berdiri tegak harus. Begitu juga tentang ruku, ya. Ketika ruku, ya rukunya harus benar-benar sempurna ruku. Nggak ngomongin tumakninahnya dulu, nggak. Rukunya itu harus clear dulu, harus selesai dulu, harus sempurna. Ketika sudah sempurna, misalnya punggungnya lurus, tangan sudah megang lutut, punggungnya lurus, sep gini, habis itu dia langsung bangun, i'tidal, nggak masalah kalau menurut mazhab Hanafi, ya. Tapi prakteknya kita lihat di sana banyak yang rukunya sendiri juga belum sempurna, ya. Rukunya sendiri belum sempurna, sujudnya juga masih belum sempurna, ya. Kelihatan dari posisi kaki, telapak kakinya ketika melakukan sujud, ya. Belum sempurna sudah langsung melakukan rukun yang berikutnya. Jadi belum bicara masalah tumakninah. Memang kalau tumakninah kan menurut mazhab Hanafi bukan rukun.
Artinya tapi menyempurnakan gerakan rukunnya sendiri saja belum dapat. Nah itu ketika gerakan rukunnya sendiri belum dapat, belum terpenuhi, maka dianggap belum melakukan rukun tersebut. Ketika salah satu rukun tidak dilaksanakan dengan sebab karena belum sempurnanya gerakan rukun tersebut, sehingga tidak terhitung sebagai amalan rukunnya, maka sama saja dia tidak mengamalkan rukun atau meninggalkan rukun tersebut. Kalau rukun ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Ya, kita nggak bicara keseluruhan ya. Ya, karena memang kalau lihat dari prakteknya itu agak samar ya. Artinya mungkin sebagian ada yang tetap terpenuhi berdasarkan mazhab Hanafi. Tapi banyak sekali kita lihat videonya pun dia pakai mazhab Hanafi masih belum selesai itu gerakan sholatnya ya, karena rukuknya masih banyak yang belum selesai, udah langsung main bangkit lagi ke i'tidal. Sujudnya juga belum begitu sempurna, sudah langsung berdiri ke duduk ya. Belum lagi karena itu sholat jamaah, belum lagi banyak gerakan-gerakan makmum yang berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya bukan karena dia tahu imam berpindah rukun ya, ya karena mereka memahami ritmenya saja. Jadi bergerak itu berdasarkan kebiasaan ritmenya. Jadi sehingga banyak diantara mereka yang gerakannya mendahului bacaan takbirnya ya. Kita kan dengar takbir perpindahan antar rukunnya ya, antar gerakan. Itu sebagiannya karena saking mereka khawatir tertinggal, jadi mainnya main ritme aja tuh, main tempo, rukun langsung i'tidal. Padahal bacaan takbir atau sami Allahu liman hamidahnya juga belum dibaca, tapi dia sudah melakukan perpindahan gerakan. Ya. Jadi mereka melakukan perpindahan gerakannya bukan karena mengikuti imam, tapi karena mengikuti feeling ya, karena memang terlalu cepat temponya ya. Itu jadi sebenarnya kalau lihat dari penjelasan mereka itu kan karena katanya dulunya itu dilakukan ibadah tarawih dengan cara yang seperti itu karena banyak jamaahnya yang kelas pekerja, sehingga supaya mengkompromikan ibadah dengan urusan dunia mereka, dua-duanya dapat, maka dibuatlah tempo tarawih super cepat ya. Bayangin 10 menit 23 rakaat, 10 menit 23 rakaat itu. Bahkan di salah satu video yang pernah ada yang menampilkan secara utuh tarawihnya, itu saya itu nggak nyampe 10 menit, bahkan andai kata 10 menit aja itu kalau dihitung 23 rakaat berarti per dua salam per satu salam ya, atau 2 rakaat, per 2 rakaat per satu salam itu hanya 52 detik. Jadi per satu salam 2 rakaat itu 52 detik, nggak nyampe 1 menit. Berarti per rakaat kurang lebih sekitar 26 detik. Luar biasa ya. Al-Fatihah bacanya bagaimana itu ya, artinya kalau rukun-rukun yang lainnya nggak pakai bacaan, karena memang beberapa rukun itu tidak diwajibkan membaca bacaannya ya, kayak bacaan tasbih itu sunnah memang ya. Bacaan di duduk antara 2 sujud juga itu sunnah ya, boleh dibaca boleh tidak. Jadi sekedar menyempurnakan gerakannya aja. Yang wajib itu menyempurnakan gerakannya. Yang masuk ke rukunnya itu dia harus menyempurnakan gerakan rukunnya. Posisi rukunnya itu harus sempurna. Selesai sempurna, dapat semua posisinya, baru dia masuk ke berpindah ke rukun berikutnya. Itu kalau dia tidak mengamalkan tumaninah ya. Kalau tumaninah berarti dia harus diam sejenak seukuran bacaan tasbih.
Tapi kalau misal pakai mazhab Abu Hanifah kan tidak mewajibkan tumanina, tapi tetap kesempurnaan gerakannya harus dapat dulu. Mentang-mentang nggak tumanina, gerakannya belum sempurna udah langsung pindah ke rukun berikutnya, itu nggak bisa, nggak terhitung melakukan rukunnya, ya. Tidak terhitung melakukan rukun. Jadi kalau seandainya sebabnya karena kelas pekerja mengkompromikan supaya sholat dengan urusan dunia mereka dua-duanya dapat, ya, sehingga harus main cepet-cepetan begitu, kenapa nggak ambil yang 11 rakaat aja, ya. Memang mayoritas ulama mazhab Hanafi termasuk Syafi'i, ini bicara mazhab Hanafi ya, karena kita lihat mereka pengamalannya lebih kepada pendekatan mazhab Hanafi. Mayoritas mazhab Hanafi memang berpandangan sholat tarawih itu 23 rakaat. Tapi bukan berarti pandangan rakaat 11 rakaat tidak ada di mazhab Abu Hanifah. Beberapa ulama mazhab Hanafi menyatakan di dalam kitab mereka pun sebagian mereka mengatakan 11 rakaat juga, yang sesuai dengan dalil menurut beberapa ulama dari kalangan Hanafi juga. Artinya rakaat 11 itu pun dikenali di kalangan mazhab Hanafi, bukan tidak dikenali. Dan sekedar bahwa semua jumlah rakaat tarawih itu seluruh imam mazhab tidak mengingkari, ya, mereka hanya menguatkan sebagian jumlah rakaat tapi tidak mengingkari jumlah rakaat yang lainnya, ya. Tetap menerima, tidak mengingkari, ya. Jadi misalnya Imam Syafi'i dengan jumlah rakaat 23, tapi beliau tidak mengingkari jumlah yang 11. Mereka para imam mazhab tidak mengingkari jumlah rakaat yang lainnya. Apalagi di kalangan mazhab Hanafi pun pandangan 11 rakaat dikenali di sebagian ulama mereka, diakui, ya, bahkan ditulis di dalam kitab mereka. Jadi kalau saya mau mengkompromikannya lebih bijaksana, lebih tepat, lebih aman, dan lebih berharap ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika beribadah kita pengen berharap, harus ada harapan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Kita harus punya rasa takut, khawatir ibadah kita nggak diterima, ya. Kalau memang misalnya ingin mengkompromikan antara sholat tarawih dengan urusan dunia di jam tersebut, ya harusnya mereka lebih memilih melaksanakan sholat tarawih dengan 11 rakaat saja. Artinya setengah, lebih sedikit, lebih dari setengahnya bahkan, ya. 23 dibagi 2 kan cuman sekitar 11 lebih kan, akhirnya sama, berarti artinya setengahnya. Jadi yang tadinya per salam itu 52 menit, 52 detik, ya kan, ini per satu salam jadinya 2 menit, hampir 2 menit. Itu kan lebih tenang sholatnya. Tapi secara keseluruhan tetap cuma 10 menit akhirnya. Cuma bedanya yang tadi 10 menit dalam 23 rakaat harusnya diganti 10 menit per 11 rakaat saja. Sehingga 10 menitnya tetap dapat, tapi gerakan sholatnya lebih aman. Dan imam juga tidak adu balap dengan makmumnya akhirnya. Kalau kayak gitu tuh kayak adu balap dengan makmumnya, ya. Jadi imam juga harus memperhatikan tuh gerakan makmum, jangan gerakan sendiri doang yang diperhatikan, dia harus memperhatikan makmumnya dong, ya. Jadi kalau seandainya dengan 11 rakaat sehingga dengan waktu yang lebih memungkinkan, semua rukunnya oleh semua jamaahnya, oleh semua makmumnya bisa terpenuhi dengan sempurna, dengan baik, sehingga sholatnya bisa diterima. Kita bicara fikih, ya. Kita bicara fikih sebatas zahir, itu kan minimal zahirnya dulu, ya. Minimal zahirnya dapat, masalah diterima atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau zahirnya nggak dapat, ya nggak diterima,
Ya zahirnya dulu harus dilihat, ya kan? Zahirnya dulu dari pengamalan ilmu fikihnya dulu digenepin, disempurnain, dilakuin. Urusan diterima atau enggak baru kita husnuzon, kita berharap sama Allah supaya amalan kita diterima. Tapi kan zahirnya dulu harus dipenuhi. Ya. Kayak misalnya syaratnya kan minimal harus menutup aurat. Ya kalau misalnya sholatnya nggak pakai menutup aurat, padahal kita mampu menutup aurat, tapi memilih nggak menutup aurat dengan benar, ya jangan berharap ibadah kita diterima, karena secara zahir kita nggak nurut, secara zahir kita nggak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Secara zahir itu dipenuhi, rukunnya harus benar-benar sempurna diamalkan. Setelah itu baru kita berharap amalan kita diterima. Tapi kalau secara zahirnya seperti yang kita lihat, itu banyak sekali jamaahnya, makmumnya yang tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Itu sangat disayangkan. Ya. Ibadah yang dalam setahun hanya di 1 bulan itu justru malah dibuat sia-sia. Malah dibuat sia-sia. Bahkan beberapa sebagian kita lihat yang melakukannya sembari cengengesan. Bukan anak kecil ya, kalau anak kecil kita nggak anggap ya. Kalau anak-anak kita nggak anggap, karena memang ya, anak-anak begitu ya. Jemaahnya benar pun kalau anak-anak mau bercanda, tapi ini orang dewasa, orang yang memang sudah dibebani syariat ya. Jadi mereka sudah punya kewajiban, walaupun sholat tarawih sendiri sunnah ya. Jadi ya mudah-mudahan pengurus masjid atau pesantren tersebut di tahun berikutnya itu bisa mempertimbangkan, kalau memang tujuannya mengkompromikan, ya mendingan terapkan saja 11 rakaat ya, 10 menit tetap 10 menit selesainya, tapi kan per rakaatnya lebih nyaman waktunya, lebih nyaman. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan membaca basmalah. Ya, mereka biasanya kalau baca Al-Fatihah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak, langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya. Jadi sekalian aturan sama Bismillahnya jangan dibaca. Ya. Lebih ringkas lagi, benar-benar mazhab Hanafi. Ya. Jadi jangan banyak sunnah yang nggak ditinggalin, banyak sunnah yang nggak dikerjain, tapi giliran basmalah dikerjain. Milih-milih. Jadi kalau memang tujuannya ngejar waktu sehingga sunnah-sunnah banyak ditinggalkan, sekalian basmalahnya juga tinggalkan. Maka subhana rabbil a'lanya ditinggalkan, subhana rabbil azim ditinggalkan, basmalahnya dikerjakan. Ini jadi kayak nggak konsisten. Padahal kalau mampu membaca basmalah, maka semestinya mampu juga membaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, atau Allahumma gfirli, sebatas baca ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.